Sahabat RTV, sesosok jasad perempuan kembali ditemukan. Kali ini di sebuah kebun di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan video amatir yang direkam warga, jasad perempuan itu mengenakan pakaian lengkap dan rapi. Video penemuan jasad itu pun sempat viral di media sosial. Areal kebun di wilayah Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang biasanya sepi ini, Rabu pagi 10 Maret lalu mendadak ramai oleh peristiwa menggemparkan, yaitu penemuan jasad perempuan tanpa identitas. Video amatir yang direkam warga saat penemuan jasad perempuan ini pun sempat viral di media sosial. Jasad perempuan ini ditemukan di sebuah kebun milik warga yang berada di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad perempuan muda itu masih berpakaian lengkap dan rapi, yaitu mengenakan jaket abu-abu, celana jeans, serta sepatu. Jasad perempuan yang ditemukan dalam posisi meringkuk itu pertama kali ditemukan oleh Suhendi, seorang warga yang sedang mencari rumput. Saat mendapati ada sesosok tubuh perempuan yang diduga korban pembunuhan, Suhendi langsung melaporkan kejadian ini kepada warga dan aparat sekitar. Saya mau ngambil rumput, tiba-tiba ada orang-orang banyak di sini, dilihatin ada mayat di situ. Tapi saya nggak dekat sih lihatnya, cuma dari belakang kejauhan gitu. Yang lihat itu orang-orang sini, warga sini, kan saya bukan orang sini gitu. Saya warga Gunung Gelis, kan ini desa Pasir Angin, saya orang jauh. Nah, dari sini setiap hari saya ngambil rumput dari sini. Karena di sini banyak rumputnya, Pak. Kenapa? Ya perempuan katanya. Pakaiannya? Pakaiannya cuman kan nggak kelihatan, itunya udah ditutup sama kain itu. Kain nggak kelihatan. Cuman umurnya sekitar 20-an lah. Cuman kelihatannya ini kainnya pakai celana itu apa? Lepis. Pakai sepatu nggak? Pakai sendal. Oh, artinya masih rapi lah ya? Iya, masih rapi. Lagi ngojek, nganterin ke sana. Balik lagi masih di situ, dia laporan sama RT-nya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Jasad perempuan berpakaian lengkap tanpa identitas itu langsung diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Belum usai penyelidikan kasus penemuan jasad perempuan dalam plastik hitam, polisi kini harus mendapat pekerjaan rumah baru, menyelidiki penemuan jasad perempuan di areal kebun. Berbagai pertanyaan pun mulai bermunculan di benak warga. Apakah kedua kasus pembunuhan itu saling berkaitan? Lalu siapakah pelaku pembunuhan yang menghabisi nyawa kedua perempuan muda tersebut? Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn Back Crime, RTV. Sementara itu, misteri pembunuhan perempuan muda yang jasadnya terbungkus plastik hitam di Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang pria bernama Rian. Dari pemeriksaan intensif terungkap, Rian ternyata seorang pembunuh berantai yang mengincar perempuan sebagai korbannya. Tim Turn Back Crime pun menelusuri jejak Rian ke sebuah penginapan di kawasan Puncak yang diduga sebagai tempat eksekusi kedua korban. Teka-teki pembunuhan perempuan muda berinisial DP yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan alat bukti, polisi kemudian menemukan jejak pelaku pembunuhan. Seorang pemuda bernama Muhammad Rian, warga Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dianggap bertanggung jawab atas tewasnya korban. Tersangka Rian pun berhasil diringkus polisi dari tempat persembunyiannya di Kota Depok, Jawa Barat. Hasil pengembangan penyidikan polisi menguak sebuah fakta baru yang mengejutkan. Tersangka Rian ternyata tak hanya membunuh remaja DP, namun juga menjadi pelaku pembunuhan berantai terhadap korban lainnya. Korban kebengisan Rian berikutnya yaitu perempuan muda berinisial EL, yang jasadnya dibuang di sebuah kebun kosong dekat area makam Mbah Arya, Megabendung, Bogor, Jawa Barat.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan berantai, Muhammad Rian terus diperiksa secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Bogor Kota. Rencananya polisi akan melakukan tes DNA kepada pemuda 21 tahun tersebut untuk melengkapi barang bukti penyidikan. Selain itu, polisi juga akan memeriksa sisi kejiwaan Rian dengan melibatkan ahli psikologi untuk mengungkap motif di balik pembunuhan berantai yang ia lakukan. Menurut keterangan polisi, pelaku tanpa merasa bersalah tega menghabisi nyawa kedua korbannya hanya karena ingin menguasai harta milik korban. Ya, untuk kasus terkait dengan kasus tersangka atas nama MRI, kami saat ini sedang melaksanakan proses penyidikan. Proses penyidikan ini akan kita lengkapi terkait dengan saksi-saksi yang ada, kemudian barang bukti yang ada. Untuk saat ini kami akan melaksanakan terutama yang terkait dengan tersangka adalah melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk mencocokkan antara DNA yang sudah kita ambil pada saat sebelum kita tangkap. Untuk tes psikologi kejiwaan sendiri gimana? Untuk tes psikologi terhadap tersangka kami sudah merencanakan karena kan kami harus melihat bagaimana kejiwaan tersangka ini. Tak hanya itu, dari hasil tes urin tersangka Rian juga diketahui positif menggunakan narkoba, yakni jenis sabu dan ekstasi. Saat melancarkan aksi kejinya, mula-mula tersangka berkenalan dengan korbannya melalui media sosial. Setelah berkenalan dan menjalin komunikasi di media sosial, Rian lalu mengajak korban untuk bertemu. Melalui tipu daya dan cara yang sama, Rian menjerat kedua korbannya satu persatu dan mengajak berjalan-jalan ke sebuah penginapan di kawasan Puncak Bogor, disertai iming-iming akan diberi uang. Sesampainya di penginapan tersebut, di kamar yang berbeda, Rian menganiaya masing-masing korbannya hingga tewas dan mengambil barang berharga milik korban. Setelah membunuh korbannya, Rian kemudian membawa jasad korban menggunakan tas ransel berukuran besar, lalu mengangkutnya ke tempat pembuangan dengan sepeda motor. Pada 25 Februari lalu, Rian membunuh dan membuang jasad remaja DP yang telah terbungkus plastik hitam di pinggir jalan samping sebuah toko material bangunan di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor. Sementara pada 10 Maret, Rian membunuh dan membuang jasad EL di kebun kosong dekat area makam Mbah Arya, Megamendung, Bogor. Kami pun menelusuri jejak Rian saat ia mengajak para korbannya ke sebuah penginapan yang diduga sebagai lokasi pembunuhan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penginapan yang berlokasi dekat dengan jalan raya inilah yang dipilih Rian untuk menghabisi nyawa para korbannya. Saat ini saya berada di jalan raya Puncak Bogor, Jawa Barat, dan kebetulan saya berada di depan sebuah hotel di kawasan Puncak yang diduga pelaku MIR atau Muhammad Rian menghabisi korban jasad perempuan yang ditemukan di kebun kawasan Gunung Gelis itu dihabisi di sebuah hotel ini. Dari lokasi tersebut kami pun beranjak ke lokasi Rian membuang jasad korban EL di sebuah kebun kosong di kawasan Megamendung, Bogor. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi ditemukannya jasad perempuan yang berinisial L dan pelaku yang berinisial MIR telah diungkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor Kota. Nah, lokasi ini, pemirsa, lokasi dibuangnya jasad berinisial EL itu berada di pinggir jalan raya. Ya, sebenarnya jalan raya ini merupakan jalan raya jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Nah, seperti ini pemirsa, ruas jalan raya alternatif ini dia yang menghubungkan dari jalan raya Gunung Gelis dan menuju jalur jalan raya kawasan wisata Puncak Bogor. Nah,
Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena pasti akan meninggalkan jejak. Begitulah ungkapan yang selalu diyakini polisi saat mengungkap sebuah kasus kejahatan. Sama halnya dengan kasus pembunuhan 2 perempuan muda oleh sang pembunuh berantai Muhammad Rian. Aksi kejinya yang bagaikan cerita horor dalam serial pembunuhan menyeret pemuda ini ke balik jeruji besi dan membuatnya terancam hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turnback Crime, RTV. Usai jeda, kami akan hadirkan pemaparan kriminolog mengenai fenomena kejahatan yang kerap menimpa perempuan para pekerja seks komersial.